Hai, salam keajaiban. Sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Amin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hukum tarik-menarik untuk teman-teman yang baru banget mengenal dan mengetahuinya. Yuk simak. Mengenai hukum tarik-menarik, teman-teman, saya punya satu cerita yang sangat saya sukai dan mudah untuk dipahami. Ceritanya gini, misalnya saya pengen es krim. Ada 3 pilihan yang dapat saya lakukan. Yang pertama, misalnya saya posisinya duduk nih di ruang tamu ya. Saya bisa ambil dompet, lalu saya pergi ke toko dekat rumah, lalu saya membeli es krim yang saya inginkan. Skenario kedua, saya duduk di ruang tamu, lalu buka HP, lalu pesan di GrabFood misalnya, lalu es krimnya diantarkan oleh driver. Dan skenario yang ketiga, saya duduk di ruang tamu, saya pejamkan mata, saya bayangkan enaknya es krim yang saya inginkan. Saya rasakan, kalau saya lagi makan saat ini akan berbunga-bunga rasanya, karena saya emang lagi pengen banget dan cuaca di luar lagi panas. Lalu tiba-tiba sorenya pas kakak saya pulang, kakak saya tuh bawa es krim yang saya inginkan tanpa saya bilang sama dia. Dia bilang, "Nih Fit, gue oleh-olehin buat kamu." Lalu saya makan. Nah, dari ketiga pilihan skenario yang tadi saya ceritakan, teman-teman pilih yang mana? Kalau saya sih pilih skenario yang ketiga, karena tiba-tiba aja saya mendapatkannya tanpa saya keluar uang dan tanpa saya keluar rumah atau mencarinya di aplikasi online. Teman-teman juga dapat mengalami hal seperti itu, bahkan bisa aja tiap hari kalau memang mengatur pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku. Kita masuk ke pembahasan materi ya. Norman Vincent Peale mengatakan, "You can if you think you can," atau kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Kata-kata ini berarti jika kita senantiasa berpikir positif, selalu akan merajut mentalitas bisa atau can do attitude, dan senantiasa membayangkan masa depan dengan sikap optimisme, maka kita dapat mewujudkan semua impian kita. Di buku The Secret, karya Rhonda Byrne, dikatakan rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik, yaitu kemiripan menarik kemiripan, atau energi yang sama akan menarik energi serupa dari alam semesta. Ketika kita membayangkan pikiran-pikiran, maka pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta dan secara magnetis pikiran akan menarik semua hal yang serupa dan lalu dikembalikan pada sumbernya, yaitu kita. Dan sebaliknya, jika kita membayangkan pikiran yang negatif seperti kecewa, gagal, marah, selalu menyalahkan orang lain, frustasi, ragu, merasa selalu kekurangan, merasa selalu yang paling benar, maka gelombang pikiran itu akan memantul ke semesta dan menarik pikiran-pikiran negatif yang serupa, lalu mengirim balik dengan kekuatan penuh kepada sumbernya, yaitu kita sendiri. Sehingga akibatnya adalah semesta akan menghadirkan orang-orang yang serupa dengan vibrasi yang kita pancarkan ini, yaitu orang-orang yang membuat kita kecewa, gagal, merasa marah, dan lain sebagainya. Pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku selalu mewujud. Kita bahas mengenai pikiran kita ya. Misalnya ada seorang ibu rumah tangga, dia
selalu berpikir, berprasangka buruk terhadap suaminya. Seperti di sinetron tuh ya, misalnya suami saya selingkuh nih. Itu satu pikiran ya. Tapi kalau dalam satu hari misalnya dia berpikir hal tersebut selama totalnya adalah 1 jam misalnya, maka selama 1 jam ini energi vibrasi dari ibu ini akan memancar di medan energi atau medan auranya dan akan masuk ke alam bawah sadar suaminya. Sehingga jika suaminya tadinya enggak selingkuh tuh, tapi karena dikirim terus energi dan perasaan dari istrinya yang bilang, jangan-jangan papa selingkuh nih kayaknya nih. Tuh kan, lihat aja kemarin pulang malam dan segala macam misalnya gitu ya. Itu semua dari pikiran istrinya akan masuk ke alam bawah sadar suaminya dan membuat lama-lama suaminya tertarik pada wanita lain karena dorongan dari vibrasi istrinya. Jadi apapun yang kita pikirkan, apalagi terus-menerus memikirkannya, itu akan mewujud. Mewujudnya memang perlu waktu ya, perlu proses. Tapi ketika kita sudah memikirkannya saja, itu sudah tersebar ke alam semesta dan akan menuju apapun yang kita fokuskan tersebut. Dan itu akan menggerakkan energi di hal yang kita fokuskan tersebut dan akan mewujud menjadi kenyataan. Contoh lainnya adalah, hey, coba sadar, coba lihat status di WhatsApp atau di Facebook yang teman-teman tulis. Teman-teman menuliskan apa di situ? Ketika kita menuliskan kalimat yang tidak kita inginkan, misalnya kalimat mengeluh, maka itu teman-teman kita yang di Facebook dan di WhatsApp itu kan banyak yang membaca status kita. Dengan mereka membaca status kita, mereka lagi mendorong balik ke kita, memberikan energi yang sama dengan apa yang kita tuliskan. Misalnya tulisannya itu mengeluh, maka energi yang masuk ke kita karena kita menuliskannya adalah energi negatif, karena kita memancarkan atau membroadcast energi negatif dari kalimat tersebut, sehingga kita menyerap kembali energi negatif dari banyak orang. Misalnya yang membaca status kita ada 100 orang, maka kita menyerap 100 energi baru yang kualitasnya negatif, yang akan kembali dipancarkan oleh aura kita. Ya, aura jadi gelap karena banyak energi dari orang-orang yang masuk otomatis ke medan aura kita. Karena medan energi kita memancarkan energi tersebut, sehingga kita menjadi magnet bagi masalah baru dan terjadilah masalah baru. Dan itu semua disebabkan oleh kalimat yang kita tuliskan di media sosial. Lalu bagaimana solusinya kalau kita sudah pernah menuliskan kalimat-kalimat seperti itu? Teman-teman bisa mengecek wall di Facebook dan dilihat ke bawah-bawah ya sebulan 2 bulan yang lalu gitu, kita lihat aja satu persatu. Kalau ada tulisan yang bernada negatif, bisa dihapus saja. Kalau sudah dihapus, berarti itu juga akan menghentikan energinya di alam semesta. Kalau itu masih tertulis, masih kita pajang, maka energinya masih aktif dan masih menyerap lagi energi yang serupa dari semua yang membacanya di Facebook kita. Hukum tarik menarik selalu bekerja 24 jam dan akan mempengaruhi juga tebaran energi yang kita pancarkan ke semesta dan akan menentukan bagaimana nasib kita di masa depan kita. Jadi kesimpulan saya adalah setiap pikiran yang kita hasilkan, baik di benak kita ataupun yang kita keluarkan melalui kata-kata dari mulut kita ataupun yang kita tuliskan di media sosial, memiliki energi yang nantinya akan mewujud menjadi suatu kenyataan atau suatu pengalaman hidup kita di masa mendatang. Jadi, hati-hati.
Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!